Perkenalkan, nama saya Yosila Rachel Dasari, NIM 2023-10054, mata kuliah Koperasi, Prodi Agribisnis. Baik, langsung saja saya akan menjawabkan beberapa pertanyaan ujian akhir semester. Nomor 1, jenis koperasi yang ada di daerah saya yaitu koperasi mingguan, koperasi simpan pinjam, koperasi bulanan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, manfaat yang kami dapat yaitu dengan meminjam pinjaman dana koperasi, kami dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan kehadiran koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, cara mereka mengembangkan koperasinya yaitu dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi peluang-peluang dan bertindak cerdas untuk memperoleh keuntungan dari peluang-peluang tersebut, dan penitipan yang dimana modal yang didapat berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama, dan masih banyak lagi. Nomor 4, cara mereka melakukan kerjasama dengan pihak selain koperasi yaitu dengan cara membentuk wadah yang baru dan berbadan hukum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder seperti induk koperasi pegawai negeri dan beberapa induk koperasi lainnya. Kerjasama antar koperasi dan badan usaha bukan koperasi juga dilakukan oleh koperasi-koperasi primer dalam bentuk kemitraan usaha. Tetapi, sifat kemitraan antara perusahaan-perusahaan besar dengan koperasi bukan primer atau perusahaan kecil tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Nomor 5, pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut, misalnya saya ambil contoh, koperasi Bina Ratah bekerja sama dengan Bank DKI. Dan bentuk kerjasamanya yaitu dalam bentuk bidang permodalan. Nomor 6, bagaimana mereka menghitung SHU? Baik, sebelum saya membahas tentang cara menghitung SHU, terlebih dahulu saya membahas tentang apa itu SHU. SHU merupakan singkatan dari sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang didapatkan oleh koperasi dalam periode 1 tahun. Nah, begini mereka menghitung SHU. Caranya, dalam menghitung SHU, itu harus melalui rumus. Rumusnya terbilang rumit karena harus melalui 4 kali perhitungan. Rumus-rumus tersebut yaitu sebagai berikut. SHUA sama dengan JUA tambah JMA. Keterangannya, SHUA sama dengan sisa hasil usaha anggota. Kemudian JUA merupakan jasa usaha anggota. Kemudian yang berikut JMA merupakan jasa modal anggota. Untuk menghitung SHUA, kita harus mengetahui dulu beberapa angka-angka jasa usaha anggota dan jasa modal anggota. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus juga. Rumus-rumusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumus untuk mengetahui jasa modal anggota atau JMA. JMA sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dan dikali presentasi jasa modal kali SHU. Yang kedua, rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau JUA. JUA sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dikali presentasi jasa modal anggota kali sisa hasil usaha. Nomor 7, yang mereka lakukan dalam penyiapan laporan akhir tahun yaitu laporan keuangan, penjualan, neraca, dan lain-lain. Dalam laporan keuangan, wajib dibuat oleh perusahaan yang ditunjukkan kepada stakeholder sebagai bentuk pertanggungjawaban selama periode berjalan. Di dalam laporan keuangan, ada pun informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi.
Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nomor 8. Proses pembuatan laporan akhir tahun, yaitu menjadi bagian tersibuk dalam setiap tahun fiskal. Banyak hal yang harus dipersiapkan agar dapat melewati dengan baik. Yang pertama, menyiapkan semuanya lebih awal. Yang kedua, mengumpulkan semua laporan dan catatan Anda. Yang ketiga, merinci pengurangan. Dan yang keempat, menggunakan software akuntansi. Terima kasih.